Kalau kamu deket sama saya, ini saya banting. Mau apa kamu, ha? Kamu yang larisin restorannya ya? Kamu mau tumbal? Mau sesajen? Ah, saya butuh sesajen. Telur. Telur? Ya, telur. Mau makan telur? Makan. Telurnya isinya kok warnanya kayak ada darahnya gitu ya? Iya. Aneh ya. Setiap apa yang dekat dengan dia jadi darah. Kamu nggak mau lepas? Ada perjanjian dengan yang punya badan ini ya? Iya, ada perjanjian. Ada perjanjian dengan yang punya badan ini. Apa? Minta tumbal? Tumbal. Udah cukup kan? Udah 2 tumbal kan? Minta lagi? Kamu gak bisa deket sama saya. Takut kan? Jangan gangguin orang. Kamu mau minta tumbal terus. Bye. Tahu nggak? Pelayan-pelayan di usaha bisnis makanan itu pada kabur loh. Karena ngelihat sosok kayak gini? Karena mereka melihat secara mata. Mereka pada bergosip. Mau apa? Kamu apa sih? Mau tumbal? Mau cewek? Situ ada arang panas dan kamu harus terbakar di arang. Saya pengen lepasin kamu dari usaha bisnis makanannya yang punya tubuh ini. Gak boleh lagi ikutin dia. Gak ada tumbal-tumbalan, gak ada cewek-cewekan. Saya tegaskan kamu untuk keluar. Oke. Roy. Roy. You make... Okay. Let's play. Nih. Muka kamu nih. Jangan. Kamu pergi. Masih belum mau pergi, Dir. Saya akan menggambar dia sehingga sulit dikenali oleh siluman keranya dan Tapi dia udah keluar sebelumnya ini. sudah hampir keluar, tapi saya pengen itunya dimatiin. Minta air dong. Silakan bang. Saya nggak pengen kamu datangi. Mas Mardi. Mas Mardi. Dengar. Gak kamu sih jadi bokera deh. Ini dirubah penampilannya, membuat si siluman kera ini jadi kayak bingung dan terkecoh gitu ya. Iya. Untuk mengasih supaya nggak balik lagi ke dia. Betul. Jadi kayak
Dia bisa bohongin orang, manipulasi. Saya juga bisa manipulasi dong. Oke. Derajat dan IQ kita lebih tinggi daripada sosok-sosok yang nggak ginian. Masuk siluman kayak gitu. Iya, betul. Mas Mardi dengar kami? Dengar? Kalau Bisa. siluman keranya punya semacam kekuatan apalah-apalah, saya punya kekuatan otak dan IQ saya. Mas Mardi boleh berdiri Mas. Kalau dengar kami, kumpulin energinya, kumpulin kekuatannya, dan sekarang tolong berdiri. Matanya berubah loh, Roy. Iya, matanya tuh sebenarnya dia kayak runcing gitu. Dia kayak seret ujung matanya, Iya. tapi merah. Tapi sebenarnya sekarang udah berubah. Ini udah Mas Mardi sebenarnya. Tuh, Saya nggak tahu. piring ya. rotannya udah dibuang Tuh, ke sana. iya, saya piring rotannya dibuang. Saya masih entah kenapa ya, saya tuh pengen banget ngerubah dan mengecohkan Mas Mardi. Penampilannya harus diganti. Tidak, saya kenapa ya di pikiran saya kayak dia tuh masih rentan sekali. Tapi sekarang sih aman sih, baik karena kita mengecohkan pikiran si kera. Saya tidak pernah membalas seseorang ya dengan kejahatan. Iya. Dan energinya juga jadi berubah ya, Roy? Iya. Ini jadi kayak rambut ya. Iya. Aneh. Dia jadi kayak kembali muda 10 tahun sebelumnya ya. Nggak tahu kenapa bisa gitu ya. Tadi katanya dia juga temperamen kan sama keluarganya, sama istrinya. Nggak bisa dikendalikan emosinya. Dan kelihatannya memang sebelum ritual ini, sebelum di cleansing, bawaannya memang mau marah, mau menyerang gitu. Setiap cerita dingin, tapi kayak apa loh gitu. Iya kan? Dan sekarang lebih Tenang. lebih positif. Makanya kamu bilang tadi berwibawa. Saya rasa bukan berwibawa, tapi kayak menyeramkan gitu sebenarnya. Iya. Kayak lo jangan main-main sama gue. Tadi ya sih pas tatapannya tuh kayaknya tatapan yang Tatapan apa? gue segalanya gitu. Dari awal masuk sebenarnya udah ada sosok ini yang ikutin, Roy. Iya. Tadi waktu Intan megang, sebenarnya dia berinteraksi dengan sosok makhluk ini. Iya, setengah-setengah masuk Mardi dan makhluk itu. Jadi, ya menurut saya sih yang kamu lihat itu mungkin dari sosok kera dan dia berpindah-pindah seperti itu sih. Gak akan ikut kan, Roy? Nggak harusnya Gak akan bakal. pindah tiba-tiba karena Nggak tadi dia bakal. suka saat salaman sama Intan. Karena Saya sosok itu nyari perempuan loh. Kalau Intan saya lihat frekuensinya Intan tuh tinggi gitu, nggak ada kayak nggak ada depresi dan frustasi yang gimana-gimana. Jadi saya rasa aman sih. Iya, ini pelajaran juga bagi siapapun ya. Iya. Roy sering cerita di sini saat frekuensi kita turun, sedang stres, ada masalah, udah gitu frustasi. Itulah frekuensi di mana kita dekat dengan alam mistis dan akhirnya bisa masuk tuh lintas dimensi makhluk-makhluk seperti ini. Terus si Pak Mas Mardinya udah mulai sadar. Ya. Dia udah jadi oke kok. Dan saya yakin usaha bisnis makanannya sekarang udah nggak mau dideketin sama siluman kera. Tanpa menggunakan ini gimana bisnisnya, Roy? Saya lihat memang ada penurunan ya, tapi secara global ada beberapa juga di beberapa bidang juga turun. Artinya normal. Normal gitu, bersifat normatif lah, ada up Iya. and down, turun naiknya kayak gini. Dan dia agak turun sih, tapi it's okay, bukan gara-gara hilang keranya, tapi karena memang dianya juga aneh dan nggak bisa memanage usaha bisnis makanannya. Oke. Jadi itu logika sekali ya. Betul. Jadi jangan sampai justru malah karena sepi akhirnya balik lagi melakukan ritual lagi, Iya. ngundang lagi, lepas dari kera malah datang yang lain. Betul. Semoga saya sih cuma berdoa, semoga Mas Mardi kebuka matanya dan usahanya tuh benar berjalan usahanya gitu loh. Jadi dia kayak nggak fokus ngejalanin usahanya, cari ini, cari itu, cari ini, cari dukun, tapi nggak manage karyawan-karyawannya. Akhirnya jadi ke situ. Iya, terus nggak manage makanannya dan segala macam. Ya usahanya, Iya. bisnisnya. Itu
Mas Mardi lihat tangannya dia. Sadar nggak tadi habis megang apa? Enggak. Nggak, dia nggak sadar. Ini apa ya? Saya ngerasain memang bau amisnya memang dari situ. Setiap apa yang dia pegang jadi aneh, jadi darah. Kan bisnis makanan, pastinya akan ada makanan-makanan yang lebih dong. Ya. Atau memang ada sisa makanan yang masih utuh, yang nggak laku, misalnya nggak laku. Bukankah lebih baik ya kita bagi-bagiin di jalanan ya, biar bisa bertambah amal dan ininya ya, rezekinya. Melakukan perbuatan baik dan karma baik. Iya. Itu kan makanan butuh. Iya kan? Ya. Logikanya. Mereka butuh makanan. Mereka butuh makanan. Kebetulan Mas Mardi juga punya persediaan makanan yang nggak terjual. Ini kan berarti ada yang butuh dan ada yang menyediakan. Jadi alangkah apa ya? Lebih berkah lagi. Lebih mungkin berkah. nanti. Betul, lebih ada gunanya gitu. Daripada gini-ginian setiap malam lagi kan mangkok kayak kurang kerjaan. Mendingan kalau misalnya udah itu sisain yang kayak tadi. Ya. Makanannya. Dan mudah-mudahan kebaikan itu justru malah mengundang hal-hal baik juga Betul. ya. Roy? Melakukan hal baik, mengundang yang baik. Rezekinya jadi lancar. Intan, ada yang mau disampaikan buat Mas Mardi? Ya itu aja Mas Mardi. Pokoknya ya ini pelajaran hidup ya bagi Mas Mardi juga bagi kita semua kan di sini, bagi pemirsa juga yang nonton. Jadi hal-hal yang berawal dari nggak baik pastinya berujungnya juga akan nggak baik gitu. Jadi mulailah usaha, mulai semuanya dari yang baik-baik gitu. Ya. Berusahalah bermanfaat untuk orang lain. Oke. Roy, ada pesan terakhir sampaikan? Gak ada, ikutin pesan saya yang tadi yang terakhir itu juga. Sama kok kita bertiga conclusionnya. Oke. Mas Mardi, masih banyak piring rotan di rumah? Masih banyak. Dan itu semuanya udah diritualin? Semuanya sudah diritual. Oke, berarti ada kesempatan untuk ganti piring-piring yang Iya, baru. betul. Yang lama yang Setuju saya. sudah itu diapain, Roy? Dibuang? Didonasin ke orang kayak Dirasin aja ya. Jangan dipakai lagi begitu. Iya, mereka ada yang makan di jalan makan pakai daun loh. Betul. Pakai koran. Oke Mas, mudah-mudahan sukses usahanya tanpa menggunakan hal-hal mistis dan kehidupan Mas Mardi jauh lebih baik ke depannya. Terima kasih sudah hadir di Menembus Mata Batin. Selamat malam. Anda boleh meninggalkan studio. Terima kasih. Keuntungan memang pencapaian semua orang, tetapi tak sedikit yang mencapainya dengan cara yang curang hingga berakhir di dasar jurang. Berikutnya akan hadir seorang pria yang mengaku memiliki banyak jimat. Malam hari ini, kami akan panggil dia dengan nama samaran. Kami persilahkan Widi. Selamat malam, Mas Widi. Malam Mas Bayu, Mbak, malam Mbak. Mas Widi, apa yang mau Anda ceritakan pada kami? Oh gini Mas, saya ingin inti membuang susuk yang di jidat sini Mas. Udah lama Mas pasangnya? Sudah lama, tapi yang satu ini yang di dagu sudah saya buang. Oke. Iya, yang Kenapa satu- mau dibuang? Ya saya sudah bosen Mas, pengen hidup normal. Bosen pakai susuk? Bosen pakai susuk, takut nanti matinya nggak bisa jadi tanah juga. Emang biasanya kalau pasang susuk justru susah matinya begitu? Nggak diterima tanah? Katanya teman-teman itu, Pernah terbukti nggak Mas? pernah. Jadi Mas Widi nggak mau seperti itu? Iya, Iya, kami panggil Anda dengan nama samaran ya? oh iya. Oke. Mas Widi, Iya, selama pakai susuk, apa keuntungannya buat Mas Widi? keuntungannya Apa yang dirasakan? Dulu nyari kerjaan gampang, tapi kesininya susah. Oh, awalnya doang? Iya awalnya doang. Oke, pasangnya di mana sih Mas? Pasangnya saya dulu melalui teman dari Bentuk susuknya apa? emas kecil sekecil gini. Oke. Nah, jadi dua, yang di sini satu, yang di sini satu.
Jadi sekarang udah nggak ada efeknya gitu ya? Udah nggak ada. Makanya mau dikeluarin. Iya. Baik. Kalau begitu Mas Widi akan kami langsung ajak bertemu dengan sahabat kami. Iya. Dia adalah seorang indigo. Kami Iya. persilahkan Roy Kiyoshi. Sebelumnya, tim Mata Batin sudah memberikan tanggal lahir dan nomor rumah partisipan kepada Roy Kiyoshi. Dengan mata batinnya, Roy akan membaca berdasarkan angka yang kami berikan. Widi, terlahir tanggal 15 Februari 1975. Mata batin saya melihat banyak sekali sosok gaib yang mengikuti tubuhnya. Mereka seperti terkunci dalam raga Widi. Sosok itu berasal dari sesuatu yang ia kejar. Namun, dia selalu gagal mencapai keinginannya. Kehidupannya sangat dekat dengan dunia mistis. Saya mencium bau siluman, iblis, dan arwah gentayangan di penglihatan dan penciuman saya. Saya akan membantu Widi memecahkan teka-teki misteri pada malam hari ini. Selamat malam. Selamat malam, Roy. Silakan duduk. Terima kasih. Silakan Pak Widi. Iya, makasih Mas Bayu. Pak Widi dengan tanggal lahir 15 bulan 2 1975. Pak Widi ini masang susuk awalnya untuk yang mendapatkan pekerjaan. Iya. Memang terbukti waktu itu lebih mudah dapat pekerjaan, tapi lama-lama ya jadi sulit lagi. Iya, Ya sulit. makanya waktu itu sudah lepas susuknya yang ada di dagu, tapi yang di dahi ya. Di dahi. Di antara mata itu masih Iya. ada. Malam hari ini tujuan datang ke penulis mata batin supaya Iya. bisa menetralisir dari semua susuknya dan mudah-mudahan bisa keluar. Amin. Betul ya. Dan juga mau melepas jimat-jimat katanya. Oke, saya sedikit terpana dengan apa yang saya lihat selama 5 detik dan 10 detik pertama dan Apa? 1 menit juga. Ada Saya apa, Roy? merasakan Pak Widi memang hobi supernatural ya. Iya, betul. Sering ke tempat-tempat supernatural maksudnya. Sering. Sampai ke Jawa Timur, Kediri, Ponorogo, Pacitan. Tapi memang gini sih, ini sih pilihan ya. Barat. Menurut saya sih saya bukan siapa-siapa ya, saya juga bukan Iya. pemuka yang agama atau apa. Maksudnya saya kalau memang itu hobi dijadikan petualangan dan itu saya nggak tahu deh. Menurut saya boleh-boleh aja lah sih. Saya kalau dia suka petualangan gitu loh dengan Kalau goa, tujuannya dengan untuk apa. sebagai petualangan Iya. atau mungkin ya jalan-jalan traveling wisata rekreasi sih nggak apa-apa ya. Asal nggak iya. didalamin justru malah Iya. nanti. Tapi bisa ikut nggak sih makhluk-makhluk halus justru? Bisa ikut sih sebenarnya di dalam tubuh Mas Widi itu juga terdapat makhluk halus sih. Rinding. Iya, apa ya, mohon maaf ya, saya lihat. Katanya istri saya ada makhluk yang besar di sini. Saya lihat lehernya. Makhluk apa sebentar kata ya. istrinya Iya. mas? Menyeramkan, mirip sejenis apa ya? Beruang apa ya? Lo apa lutung ya? Gak apa-apa, ini dibiarin, saya mau lihat dalamnya, lehernya dia. Apa yang kamu lihat, Roy? Oke, baiklah. Ini rambutnya biarin gitu aja ya. Oke. Kalau marah saya itu ya, misalkan ada TV, getok TV hancur. Ya TV diketok Oh, hancur iya. tuh mas. Bahkan itu kipas angin itu setiap beli kipas angin hancur dan hancur. Jadi Magicom kalau hancur. marah menghancurkan barang-barang. Iya, Magicom hancur. Misalnya persoalan sepele ya, Mas, udah bayaran belum misalkan? Aku bilang belum. Minggu depan insya Allah bayaran. Itu bla 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 bla, istri begini langsung semuanya hancur, ludes. Piring diangkat sama rak-rakan piringnya dihancurin, injek-injek. Jadi harus beli lagi dong yang baru. Iya. Sadar nggak sih Mas Widi waktu pas ngelakuin itu? Nggak sadar ada bisikan hancurin piring, hancurin televisi gitu. Aduh, sayang ya. Padahal kekuatan supranatural Mas Widi bisa digunain yang untuk yang putih juga. Iya. Terlihat dari cara berbicaranya dan nada bicaranya, sebenarnya Mas Widi ini tidak menyeramkan dan tidak menantang apapun, gitu loh. Don't judge the book by the cover. I mean, penampilan mungkin kayak serem gitu, cincin di mana-mana gede. Iya. Tapi sebenarnya saya masih ngerasain ketenangan sih. Saya Iya, masih yang baik, bersahaja, Iya, menyenangkan bersahaja. gitu ya. Mm. Iya. Iya.
saya bisa bergaul sama anak kecil, bisa sama Iya. orang tua, bisa sama yang di bawah saya juga bisa gitu, Iya. bisa mengalurkan suasana itu saya. Nah, tapi kalau betul. gitu kenapa kalau emosi jadi menyeramkan gitu Nah, nggak terkendali ya? Iya justru itu Mas Bayu, saya bingung ada apa di jiwa raga saya ini, bingung saya.